Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Nandita Eriska. Peristiwa tewasnya Santoso oleh aparat TNI dan Polri bukan berarti paham terorisme berakhir. Untuk itu sejumlah anggota DPR mengusulkan agar rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional segera dibahas kembali untuk menyatukan semua pihak, baik Polri, TNI maupun masyarakat, untuk bersatu padu memerangi paham terorisme. Ditemui di ruang kerjanya, Ketua Badan Legislasi Supratman Andi Aktas mengusulkan untuk membahas kembali rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional RUU Kamnas. Supratman berpendapat paham terorisme tidak cukup hanya dilawan oleh aparat keamanan seperti TNI Polri, namun perlu melibatkan seluruh stakeholder termasuk masyarakat untuk melawan paham terorisme yang makin tersebar. Menurut anggota Komisi 3 DPR RI, keberadaan Undang-Undang Kamnas dapat membuat sinergitas dalam pemberantasan terorisme di lapangan bisa terjalin dengan baik. Tidak ada lagi saling klaim di antara para penegak hukum. Karena keberhasilan yang terjadi ini, akhirnya suara-suara yang berkembang di anggota itu, di lintas komisi maupun fraksi juga sudah mulai membicarakan wacana untuk memasukkan kembali Kamnas di dalam program legislasi nasional. Tolak itu soal kehadiran dan keterlibatan TNI di dalam upaya ketertiban dan keamanan nasional kita. Di situ sebenarnya titik krusialnya di situ. Nah, itu akan memberi, kalau ini Undang-Undang Kamnas ini bisa lahir, maka tentu memberi payung hukum di mana keterlibatan TNI itu bisa kita libatkan. Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua Badan Legislasi Totok Daryanto. Menurutnya, wacana membahas kembali RUU Kamnas sangat tepat dan perlu dukungan masyarakat luas agar dalam memberantas terorisme semua pihak bisa bekerja sama. Sehingga pembahasan rancangan Undang-Undang Kamnas tersebut perlu dipandang sebagai langkah positif dalam upaya melawan paham terorisme. Wacana adanya Undang-Undang Kamnas dan menyatukan kekuatan potensi keamanan kita antara kepolisian dan TNI, mensinergikan, itu sesuatu pikiran yang positif, tapi juga rakyat atau masyarakat itu sebenarnya punya tanggung jawab juga. Bahwa dulu pernah ada Menwa, pernah ada satuan-satuan masyarakat yang terlatih ya untuk ikut menjaga keamanan masyarakat, itu saya kira layak untuk dipertimbangkan. Habibie dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 10 DPR RI mendorong Badan Ekonomi Kreatif untuk menjadi penggerak ekonomi daerah dan mampu membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan akan berlangsungnya Asian Games tahun 2018, Komisi 10 berharap Badan Ekonomi Kreatif bisa memanfaatkan event besar ini. Anggota Komisi 10, Sri Meliana, menegaskan, Bekraf harus melakukan aksi nyata untuk bisa meningkatkan ekonomi kreatif Indonesia. Sri Meliana menambahkan, Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games. Pada event ini, Bekraf bisa berperan optimal untuk menjalankan ekonomi kreatif yang bisa direalisasikan dengan berbagai hal. Kami menunggu action sesungguhnya dari Bekraf ini. Untuk apa? Untuk benar-benar terasa meningkatkan secara real ekonomi kreatif di Indonesia. Banyak event besar yang kita akan hadapi, kita akan menjadi tuan rumah dalam Asian Games, dan itu kan mendunia. Sementara itu anggota Komisi 10, Muslim menyatakan keberadaan Bekraf sangat strategis dengan dukungan anggaran yang besar dari pemerintah. Namun Muslim menilai peran Bekraf untuk menjadi pilar ekonomi yang dapat menampung tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan daerah sama sekali belum dapat dirasakan. Sebenarnya kan keberadaan Bekraf ini kan sangat strategis. Apalagi anggaran begitu dibentuk langsung 1,1 triliun. Nah, artinya dukungan pemerintah ini kan luar biasa, tapi ternyata sampai hari ini kan penyerapannya masih angka 1%, kemudian kelihatan masih membenahi internal Bekraf. Ya kita berharap di bawah Triawan Munaf ini Bekraf justru menjadi pilar ekonomi kreatif Indonesia. Zikri dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Terkait kesewenang-wenangan perusahaan maskapai penerbangan Lion Air Group terhadap para karyawannya, khususnya para pilot, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan dan Kementerian Ketenagakerjaan menindaklanjuti persoalan ini, mengingat kasus ini berdampak terhadap keamanan dan kenyamanan penerbangan. Komisi 9 DPR RI baru-baru ini menerima pengaduan sejumlah pilot yang tergabung dalam Asosiasi Pilot Maskapai atau Low Cost Carrier yang melaporkan kesewenangan yang mereka dapat dari perusahaan. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 9 Nur Suhud menyatakan setidaknya ada 3 pelanggaran maskapai Lion Air. Di antaranya tidak adanya kenyamanan pilot dengan fail pre-flight system, tidak dibayarkannya
hak pilot yang berujung pada minimnya tingkat kesejahteraan serta dari sisi keamanan penumpang. Nur Suhud mengungkapkan banyak fakta dan data yang sudah didapatkan Komisi 9 terkait pelanggaran ketenagakerjaan maskapai. Menurutnya perusahaan ini harus segera ditindaklanjuti. Ada tekanan dari perusahaan terhadap pekerja. Kedua, sisi kesejahteraan kan gitu. Kesejahteraannya kan tidak memadai. Dan yang ketiga, sisi keamanannya. Jadi 3 hal ini yang faktanya cukup kuat dan perusahaan memang harus mendengarkan apa yang menjadi keluhan-keluhan dari para pekerja tersebut dan menegakkan aturan undang-undang. Betul, saya juga punya data di lapangan. Saya jauh sebelum teman-teman pilot Lion Air kesini, kami sering turun ke lapangan dan membuktikan bahwa pihak Lion Air melakukan pelanggaran terhadap hak pekerja. Datanya cukup kuat. Jadi bukan semata-mata dari pengaduan para pilot, tapi kami juga mendapatkan data langsung dari lapangan kan. Jadi tidak semua menjalankan aturan perundang-undangan. Nah, karena itu pasti kita panggil lagi dan kita akan dorong pada pihak-pihak yang berwenang untuk memberikan teguran dan sanksi pada pihak perusahaan. Senada dengan Nur Suhud, anggota Komisi 9 Irma Suryani menyayangkan tidak hadirnya para petinggi perusahaan Lion Air Group terkait dengan aduan Asosiasi Pilot Maskapai Low Cost Carrier tersebut. Menurutnya kasus ini harus menjadi perhatian terutama Menteri Perhubungan dan Menteri Ketenagakerjaan, karena jika pilot selalu melakukan aksi mogok menuntut kesejahteraan dan gaji mereka yang belum terbayarkan, hal ini dapat membahayakan penerbangan. Irma menyatakan Komisi 9 akan melakukan investigasi mendalam mengingat Lion Air seringkali bermasalah dan abai terhadap hak karyawan. Menurutnya tidak ada perusahaan yang boleh semena-mena terhadap hak karyawan. Kondisi pilot Lion Air yang terutama ya, Merpati juga, ini yang pilot Lion Air yang sekarang mengadu ini menurut saya ini harus jadi perhatian. Kenapa? Karena pilot itu nggak boleh loh ya, nggak boleh dalam kondisi tertekan bawa pesawat itu kan nggak boleh. Ya. Ini nyawa manusia loh yang dipertaruhkan. Ya. Saya menjadi teringat kembali ketika ada pilot Lion Air yang kemudian kena sabu, yang nyabu ya. Kemudian ada yang beberapa lah yang kemarin-kemarin kita dengar di media gitu ya. Nah, apakah ini juga implikasi dari terjadinya penekanan dan intimidasi? Kita belum tahu. Untuk itu maka kita harus lakukan investigasi. Tadi Pak Dede Yusuf sudah menyampaikan bahwa akan memanggil ulang semuanya ya, dan saya berharap semua institusi terkait yang memang bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang hari ini kita sudah selenggarakan, janganlah ya menyepelekan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, apalagi yang manggilkan DPR ya, parlemen. Alif dan Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Demikian Warta Parlemen kali ini, sampai jumpa pada Warta Parlemen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, saya Nandita Eriska, wassalam.